Selamat pagi Anda semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, bagus baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Anak-anak semua ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Juli sama Juli. Iya, kemana temannya itu? Juli katanya ada orang nikah. Iya, mari. Iya. Gitu, ya. Nah, yang anak-anak semuanya, siapa yang pernah membuat susu? Ya, coba lihat tangannya. Ya, lihat coba. Pernah membuat susu? Ya, coba jelaskan bagaimana langkah-langkah yang membuat susu. Terus, ya, ya. Siapa lagi yang pernah buat susu? Nah, kalian. Ya, kawan-kawan ya, silakan. Pertama, Siapkan air dan panaskan di kompor. iya, terus, Taruh susu di gelas. Kalau airnya sudah mendidih, tinggal dituangkan. iya, dituangkan ke dalam gelas ya. Kegiatan yang anak lakukan tadi, salah satunya contohnya adalah membuat susu. Itu salah satu dasar coding dan kecerdasan artifisial yang disebut dengan berpikir komputasional. Sekarang sebelum Bapak lanjutkan, akan jelaskan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, anak-anak mengenal konsep berpikir komputasional secara umum. Terus yang kedua, anak-anak bisa memberi contoh aktivitas berpikir sistematis dan logis. Apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional itu atau computational thinking adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Bukan tentang belajar coding saja, tapi melatih cara berpikir yang terstruktur layaknya komputer memproses informasi. Selanjutnya, apa yang menjadi komponen utama berpikir komputasional? Ya, yang menjadi komponen utama berpikir komputasional di sini adalah ada decomposition. Yang pertama itu artinya memecah masalah besar jadi bagian kecil. Yang kedua, pattern recognition, mencari pola dari masalah. Yang ketiga, abstraction, mengambil inti, mengabaikan detail yang tidak penting. Dan selanjutnya adalah algorithm design, membuat langkah sistematis untuk solusi. Contoh sederhana. Nah, seperti tadi, yang pertama masalah, bagaimana membuat teh manis. Nah, decomposition. Nah, siapkan air, gula, teh, gelas. Ya, kemudian patternnya adalah setelah ada air, ada gula, ada teh, ada gelas. Sekarang langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan? Terus abstraction. Abstraction di sini fokus pada langkah inti, seduh teh, tambahkan gula. Ya. Terus algoritmanya panaskan air yang pertama. Yang kedua, masukkan teh. Yang ketiga, aduk gula. Terus yang keempat adalah sajikan. Itu adalah contoh sederhana dari berpikir komputasional. Terus apa hubungannya dengan coding? Nah, hubungan dengan coding itu yang pertama, hubungan dengan coding sama dengan penerapan berpikir komputasional dalam bahasa mesin. Nah, tanpa pola berpikir ini, kode akan berantakan. Ya,
Contohnya, membuat program tebak angka harus ada dekomposisi, pola, dan algoritma. Itu ya. Selanjutnya, hubungannya dengan kecerdasan artifisial atau AI. AI dibangun dari data dan algoritma. Terus, berpikir komputasional membantu mendesain model AI, memecah data kompleks jadi sederhana, membuat aturan logis untuk mesin belajar. Terus, tanpa berpikir sistematis, AI tidak bisa dikembangkan. Lanjut, apa manfaat bagi siswa dan masyarakat? Manfaat bagi siswa dan masyarakat di sini yang pertama melatih logika atau problem solving. Kedua, meningkatkan kreativitas. Yang ketiga, mempersiapkan keterampilan abad 21, critical thinking, creativity, collaboration, communication. Yang keempat adalah bekal menghadapi era digital dan AI. Ada pertanyaan? Ya, sudah mengerti? Nah, sekarang anak silakan bentuk kelompok. Ya, silakan kerjakan LKPD yang akan Bapak bagikan. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Silakan anak-anak diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Nah, cara mengerjakannya, anak-anak silakan gunting gambar yang di bagian bawah. Nah, kemudian tempelkan pada kotak yang telah tersedia sesuai dengan langkah-langkahnya. Silakan dikerjakan. Pelan-pelan ya. Sesuai dengan yang ditempel di sini, nomor satu apa yang dibawa. Sesuai dengan yang ditempel di sini, nomor satu apa yang dibawa.
Sudah selesai? Nah, sekarang coba salah satu dari kelompok, dari perwakilan kelompok untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 1. Nah, caranya latihan ke depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Langkah-langkah sikat gigi. Pertama, sikat gigi dan sikat gigi. Kedua, sikat dengan gerakan naik turun. Ketiga, gunakan gerakan mengangkat. Keempat, sikat permukaan gigi atas. Kelima, sikat permukaan gigi bawah. Keenam, bersihkan bagian lidah. Ketujuh, berkumur dengan air blok. Kedelapan, mengganti seluruh gigi yang bersih. Om Santi Santi Santi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Nah, maju ke depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan diskusi saya. Langkah-langkah menggosok gigi. Ya. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Nomor 2, sikat dengan gerak naik turun. Nomor 3, gunakan gerak memutar. Nomor 4, sikat permukaan gigi atas. Nomor 5, sikat permukaan gigi bawah. Nomor 6, bersihkan bagian lidah. Nomor 7, berkumar dengan air. Nomor 8, nikmati senyum gigi yang bersih. Santi 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 Om. Om Santi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terus. Nah. Jadi langkah-langkah menggosok gigi yang anak-anak kerjakan pada LKPD tadi juga termasuk salah satu contoh sederhana berpikir komputasional. Ada pertanyaan? Nah, dari pelajaran tadi dapat kita simpulkan berpikir komputasional adalah dasar dari coding dan AI. Yang kedua, dapat dilatih sejak dini melalui masalah sederhana. Yang ketiga, menjadi keterampilan penting di era digital. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak akan bagikan tes soal dan anak-anak silakan dikerjakan. Waktunya adalah 10 menit. Nah, sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang silakan disebutkan pekerjaannya. Ya. Ya. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah,
sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan pimpin doanya.